Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas salah satunya adalah bagaimana mengedit data. Nah, kita ketahui kalau kita mau klik ubah kategori, maka kita akan mengubah kategori data dan kita menemukan form. Namun, masalahnya adalah formnya ini data yang sebelumnya tidak muncul di sini. Nah, tentu itu akan menyulitkan bagi user ketika dia ingin merubah, terutama ketika kalau formnya itu fieldnya banyak. Atau formnya datanya banyak yang perlu diinput, kalau mereka nginput ulang itu sangat menyulitkan, sehingga kita perlu memberi suatu fasilitas eh, ketika dia mau ngedit data yang sebelumnya itu muncul di sini, sehingga dia hanya perlu merubah data-data yang perlu saja, tidak menginput baru semuanya kemudian mengupdate. Oke. Nah nah untuk itu kita akan merubah formnya. Nah, formnya akan kita rubah. Bagaimana cara merubahnya? Nah, seperti ini. Oke. Di bagian form edit, nah, caranya adalah seperti ini. Kalau kita ingin data yang sebelumnya muncul di form ini, maka sebelum kita panggil formnya, kita ngambil dulu data dari database untuk kategori yang mau diedit. Caranya seperti ini, kategori sama dengan kategori find. Ini adalah data yang ingin diupdate gitu ya. Nah, kemudian data ini ditaruh di view. Nah, jadi taruh di sini. Misalkan kategori seperti ini. Nah, setelah itu contoh kita refresh, belum ada terjadi apa-apa. Nah, di sini di bagian form ini bagaimana caranya supaya data yang sebelumnya muncul di sini? Adalah dengan menggunakan atribut value. Nah, atribut value ini adalah memberi nilai default kepada elemen di dalam form. Contoh saya tulis 1 2 3 4, misalkan saya refresh muncul 1 2 3 4 tanpa saya tulis apa-apa. Kalau deskripsi di sini di text area, kalau saya tulis di sini misalkan hi gitu, maka munculnya hi di sini. Nah, bagaimana yang muncul adalah data sebelumnya. Cukup mudah, kita cukup ganti ini di sini menjadi seperti ini. Kategori, misalkan nama. Saya refresh, nah maka hardware adalah nama yang adalah data yang sebelumnya, yang diinput sebelumnya. Yang di sini kategori deskripsi. Nah, lihat. Nah, di sini ini memudahkan user. Ketika dia misalkan mau ngedit data, misalnya dia ingin mengedit data yang ini. Nah, dia show dulu kan ada double ya software dia lihat kemudian ternyata sama, dia ingin rubah, maka inputan yang sebelumnya itu masih muncul. Misalnya di sini dia hanya merubah software pemrograman misalkan. Berita yang terkait pemrograman software pemrograman komputer. Nah, dia hanya mengubah apa yang ingin dirubah. Ketika disimpan, nah, maka uh, tersimpan seperti itu. Nah, di sini hanya menggunakan hal yang sederhana seperti ini, kita bisa membuat form kita lebih fungsionalitas, lebih keren gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi waktu di ngedit kita ambil dulu datanya itu kita taruh di sini, kemudian kita kasih ke view. Sehingga di bagian view ini kita bisa menampilkan data yang sebelumnya, gitu ya. Jadi itu prosesnya. Jadi di bagian form add formnya aja yang kita rubah, di bagian proses dan di sini kita tidak perlu rubah. Oke. Namun ada permasalahannya adalah ketika kita klik tambah ini. Nah, waktu kita nambah data menjadi error. Kenapa menjadi error? Karena formnya ini itu perlu itu pakai namanya variabel kategori. Sedangkan di bagian tambah, ada layer di bagian tambah ini ya. Nah, ini juga harus disamakan dengan di bagian edit. Karena di sini ada variabel kategori, maka di sini juga harus ada, sorry bukan di situ, di sini juga harus ada kategori. Nah,
Nah, cuman kategori apa? Karena kan nambah kategori yang baru. Nah, seperti itu. Dengan cara yang simple seperti ini, refresh, nah, nggak error lagi. Jadi kalau kita nambah muncul seperti ini, contoh saya nambah misalkan hmm, mikrotik gitu ya. Mikrotik. Saya simpan, nah muncul mikrotik. Ketika saya show mikrotik, saya ubah, nah mikrotik for junior misalkan. Nah, oke, sangat sederhana. Nah, contoh yang lain adalah seperti ini. Kita rubah, ternyata pas saya rubah saya mau hapus ini, jadi dikosongkan. Kira-kira validasinya seperti apa? Validasinya bekerja apa enggak? Nah, kita lihat. Nah, ternyata validasinya bekerja. Dan ini datanya kembali berdasarkan data yang mau kita edit. Uh, Hal yang selain yang lainnya adalah terkait dengan ini tambah. Nah, kalau kita nambah seperti ini, saya hanya ngisi nama misalnya, namanya nama kategori misalkan uh, kecerdasan buatan. Nah, ternyata saya tidak ngisi deskripsi kategori. Kalau saya simpan, maka kembali ke sini, tapi data yang saya input itu hilang. Ya. Nah, ini kalau formnya terdiri dari dua buah inputan saja mungkin tidak terlalu masalah. Tetapi ketika formnya banyak, kemudian isiannya panjang, kalau dia salah ngisi satu, ternyata habis itu disuruh ngisi semua, tentu akan menjadi suatu hal yang tidak efisien bagi si user. Nah, untuk itu bagaimana caranya kalau kita nginput data tapi salah, tapi datanya yang di-input sebelumnya itu tetap muncul di sini sehingga si user hanya melengkapi data yang salah saja. Nah, untuk itu kita akan lihat di dokumentasi ada eh, namanya ini. Nah, kalau Anda lihat di bagian input ada namanya old input. Nah, apa itu old input? Nah, old input ini digunakan, dia akan mengambil data-data yang sebelumnya salah. Atau mengambil data ketika itu data dikirim, tadi kan ketika data dikirim salah, tapi data itu disimpan oleh si ini, old input. Jadi old input ini mengambil data yang sebelumnya sudah kita input. Cara pakainya seperti apa? Cara pakainya eh, seperti ini. Di mana tadi? Dah di bagian form ya. Nah, kita tulis di sini kategori. Kita pindahkan dulu ini sebenarnya. Nah, ini kita pindahkan di sini. Di sini kita tulis kategori ya. Nah, di sini nah, old input tadi mana tadi ya? Nah, itu menggunakan yang namanya request. Request itu ya dia tadi. Kita bisa menggunakan ini. Di sini kita tulis oh ini request request ini. Nah, kita tulis di sini kategori nama sorry, sama dengan request. Nah, alt ya sama nama. Deskripsi oke, seperti itu. Uh, Coba kita lihat di sini, refresh. Saya kasih misalnya namanya informatika, saya simpan. Nah, deskripsinya nggak diisi. Nah, di deskripsi field is required ini harus diisi. Tapi di bagian nama yang saya barusan input tadi itu nggak hilang. Seperti itu. Tapi kalau saya refresh kayak gini, hilang dia ya. Nah, saya misalnya ngisi psikologi, kemudian saya simpan. Nah, deskripsinya saya isi.
nggak saya isi, maka yang muncul kesalahan hanya pesan deskripsi. Yang nama ini masih ada inputan yang sudah saya tulis sebelumnya. Oke, jadi kalau saya isi deskripsinya panjang, misalkan, tapi namanya nggak saya isi, nah namanya disuruh ngisi. Jadi kita tidak perlu menulis ulang apa yang sudah kita tulis pada proses sebelumnya. Kita hanya memperbaiki apa saja yang belum kita tulis, misalkan. Misalnya di sini misalkan sipil gitu, dan ini keterangan mengenai dari sipil. Kalau kayak kita simpan, muncul sini. Oke, nah itu adalah triks yang sangat membantu si user. Sehingga ketika dia melakukan input, kemudian ada kesalahan yang sedikit, dia tidak perlu input semuanya, hanya menginput bagian yang perlu diinput saja atau memperbaiki yang perlu diperbaiki saja. Oke, saya pikir uh, itu mudah dapat dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.